Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Salsa, NRP 073, perwakilan dari tim 13, tugas besar, mata kuliah metode data tidak terstruktur. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tutorial melakukan analisis klasifikasi dengan menggunakan metode SVM atau Support Vector Machine. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya, mengangkat kasus yaitu analisis klasifikasi ulasan restoran menggunakan metode SVM. Adapun hal pertama yang perlu disiapkan sebelum melakukan analisis yaitu package. Package yang saya gunakan untuk proses pre-processing data dan feature selection yaitu diantaranya NLP, TM, Stringer, DPLYR, Snowball-C, Tau, Parallel, Caret, Corpus, Tokenizer, Word Cloud, Stopword, dan juga XML2. Lalu, setelah kita mengaktifkan package yang kita miliki, lalu kita klik Run. Lalu, di sini saya memutuskan untuk mengeset folder di mana nanti file-file yang akan digunakan pada saat analisis ini berasal dari data D, kuliah, semester 7, metode data tidak terstruktur, dan final project. Adapun sintaks yang digunakan untuk memanggil data yaitu read.csv, file.choose. File.choose ini digunakan untuk nanti muncul dialog box di mana kita memilih file yang kita mau panggil. Seperti ini nanti muncul dialog box. Langsung kita pilih. Kita menggunakan data yaitu ulasan. Kita open. Lalu untuk memastikan bentuk datanya sesuai dengan yang kita inginkan, kita lihat datanya bagaimana dengan cara view data. Lalu kita run. Dapat dilihat begini bentuk datanya. Lalu sebelum melakukan pre-processing data, perlu dilakukan perubahan format dari file yang kita miliki dari awalnya CSV menjadi suatu korpus. Adapun sintaks yang digunakan untuk mengganti file CSV menjadi korpus adalah sebagai berikut. Lalu untuk memastikan kita inspect datanya bagaimana, korpusnya sudah. Lalu dalam tahapan pre-processing data terdapat beberapa tahapan, diantaranya yaitu scaffolding, cleaning data, stemming, tokenizing, seperti itu. Pertama-tama, dalam tahapan pre-processing data, saya melakukan scaffolding. Scaffolding yaitu suatu perintah untuk menghilangkan huruf kapital pada dokumen. Lalu ini kita run. Lalu perintah pertama yang saya gunakan untuk cleaning data yaitu menghapus URL. Lalu dilanjutkan dengan menghapus mention. Dilanjutkan dengan menghapus hashtag atau tagar. Dilanjutkan dengan menghapus tanda baca. Dan juga menghapus angka. Setelah didapatkan data setengah jadi ini, tiap kata-kata dari dokumen yang kita miliki, kita lakukan stemming atau mengubah kata-kata tersebut menjadi suatu kata dasar. Karena data ulasan yang kita miliki berbahasa Inggris, makanya kita menggunakan di sini language English. Lalu langsung kita run. Di dalam dokumen
Karena masih terdapat beberapa kata-kata yang tidak penting, maka perlu dilakukan yang namanya stop word removal. Stop word removal di sini saya lakukan dengan cara memanggil file stop word bahasa Inggris, yaitu English ST. Langsung kita run. Stop word ini berguna untuk menghilangkan kata-kata tidak penting. Langsung kita run. Kita lihat bagaimana data yang telah dihilangkan stop word-nya. Lalu setelah menghilangkan kata tidak penting, untuk benar-benar memastikan data telah bersih, kita lakukan cleaning lagi dengan cara menghapus spasi berlebih, lalu langsung kita run. Setelah itu, setelah data benar-benar telah bersih, kita dapat menyimpannya dengan cara write.csv seperti itu. Langsung kita run. Lalu, setelah melewati tahapan cleaning, dilanjutkan dengan tahapan tokenizing. Setelah dilakukan tokenizing, kita dapat melakukan analisis untuk mengetahui kata yang paling sering muncul dengan menggunakan word cloud. Adapun hasilnya seperti berikut. Word cloud-nya seperti yang tertampil di sini. Kata yang paling sering muncul yaitu place, lalu disusul dengan good, lalu disusul dengan food, seperti itu. Setelah melewati proses tokenizing, dilanjutkan dengan proses filter selection atau di mana kita membuat analisis atau membuat pendekatan yang dapat membedakan dokumen satu dengan dokumen lainnya. Adapun caranya bisa dilihat bisa menggunakan frekuensi ataupun pembobotan. Namun, pada kali ini saya menggunakan pendekatan yaitu dengan menggunakan TF-IDF. Untuk membuat TF-IDF diperlukan yang namanya dokumenter matrix. Adapun sintaks yang digunakan untuk membuat dokumenter matrix adalah sebagai berikut. Lalu langsung kita run. Setelah didapatkan DTM, kita dapat melakukan analisis frekuensi dari IDF itu tersebut. Langsung kita ini run. Setelah kita dapat data pembobotan, kita bisa menyimpannya dengan sintaks write.csv lagi. Langsung kita run. Setelah mendapatkan data pembobotan dan data yang telah bersih, dapat dilakukan analisis SVM atau support vector machine dengan cara menggabungkan antara data pembobotan dan juga data bersih. Gabungan antara data bersih dan juga pembobotan saya beri nama ulasan underscore klasifikasi. Dalam penerapan support vector machine digunakan package yaitu kernlab, karet, ROCR, E1071 dan juga katools. Lalu untuk memanggil datanya sama seperti yang saat di atas, kita memanggilnya read.csv, kita panggil data kita yang sebelumnya. Lalu kita pastikan bahwa dataset memiliki 3 kolom. Kita lihat dataset kita bagaimana. Benar, 3 kolom. Lalu, dalam proses SVM, hal yang paling penting yaitu membagi data menjadi 2 bagian, yaitu data training dan testing. Pada kasus ini, saya menerapkan data training sebesar 75% dan data testing sebesar 25%. Adapun sintaks yang digunakan untuk membagi data yaitu sebagai berikut, langsung kita run. Lalu, dilanjutkan dengan membuat model. Untuk membuat model sebuah SVM, data yang digunakan yaitu data training. Lalu kita coba run. Adapun untuk membuat suatu model SVM ini saya menggunakan kernel. Kernel yang saya gunakan itu kernel vanilla dot atau kernel radia. Langsung kita run. Lalu setelah kita mendapatkan model, kita juga bisa melakukan yang namanya prediksi. Untuk melakukan prediksi, kita menggunakan testing data. Seperti itu, langsung kita run. Lalu
kita bandingkan antara hasil dari prediksi dan juga hasil, aktualnya, seperti itu, dengan cara membuat conversion matrix, kita run. Dari nanti conversion matrix-nya akan keluar seperti ini, predict result sama yang di sini reference-nya, negatif positif, seperti itu. Lalu untuk, mengetahui ketepatan klasifikasi dari model yang telah kita buat, kita dapat, menggunakan, akurasi dan juga kurva AUC. Adapun, untuk membuat kurva AUC dapat digunakan sintaks sebagai berikut, langsung kita run. Dan untuk menghitung luas dari kurva AUC-nya sendiri, kita dapat menggunakan ini. Didapatkan bahwa luas kurva AUC-nya yaitu sebesar ini ya, di atas ini tadi saya sudah ngeran, sebesar ini. Mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun ada kelebihan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.